Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semua. Ibu dan bapak, sore ini sebenarnya kalau kita lihat yang paling penting buat kita, bagaimana kita mengimplementasikan PP 18 2001 ini untuk menjalankan tugas kita sebagai PPAT dan notaris, sehingga bagaimana kita melaksanakan itu dengan cepat, tepat, nyaman, terukur. Mengapa saya katakan itu? Ada dua ciri negara modern dan negara maju. Yang pertama, ya, ini konsep ilmu layanan publik. Pertama, terjadi peningkatan kesejahteraan secara terus-menerus. Indonesia barangkali hari ini tergabung dengan COVID dan dunia tergabung. Yang kedua, terjadi pelayanan publik yang prima. Apa artinya pelayanan publik yang prima? Pelayanan publik itu adalah cepat, ya, nyaman, murah, terukur. Nah, ini sebenarnya salah satu yang pemerintah kita belum lakukan, belum tercapai. Oleh karena itu, saya buka slide pertama dulu, saudara. Nah, saya mau kaitkan dulu reformasi Republik Indonesia terakhir 98, ada 4 tuntutannya di dalam rangka membangun setelah Orde Baru jatuh. Yang pertama, mengedepankan hak-hak rakyat, demokrasi harus diperhatikan. Yang kedua, memberikan kesempatan transparansi kepada kita semua. Yang ketiga, di bidang ekonomi harus mengedepankan ekonomi kerakyatan. Ya. Yang keempat, ya, di dalam setiap regulasi dan tindakannya harus memperhatikan hak asasi manusia. Dan yang kelima, setiap regulasi dan pelaksanaannya harus berkeadilan. Itu tuntutan reformasi 98 di dalam TAP MPR 98 dan 99 setelah Orde Baru jatuh. Nah, semangat inilah sebenarnya, saudara, karena reformasi sudah berjalan 20 tahun. Ternyata pergerakan penciptaan lapangan kerja yang di angan-angan itu belum tercapai. Maka pemerintah Jokowi JK awal dia ingin bagaimana mempercepat penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja ada 3 metode yang disasar. Bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Yang kedua, bagaimana melindungi para pengusaha kita supaya bisa menciptakan lapangan kerja dalam bentuk UKM. Yang ketiga, bagaimana kita mengundang investor masuk ke dalam negeri, membawa uang, ya, supaya dia bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi intinya, yang kita undang adalah investor langsung. Mengapa demikian? Kalau investor langsung, dia bisa membutuhkan lahan yang cukup luas, dan dia bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian produknya untuk ekspor, maka pada akhirnya bisa membawa devisa Republik Indonesia tiap tahun. Mengapa saya katakan demikian? Bangsa yang punya devisa kuat, dia bangsa disegani oleh negara-negara lain. Indonesia hari ini rata-rata devisa kita hanya 100.000 dolar. Singapura 10 kali dari negara kita devisa dari negara kecil. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu tujuannya. Tapi untuk itu kita sebagai notaris punya bagian bagaimana mengikuti tuntutan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Lanjut. Nah, itulah sebenarnya kayak sudah disampaikan, bisa singkat. Next. Nah, turunan Cipta Kerja khususnya klaster pertanahan ada 4: PP 18/2001, PP 19/2001, kemudian PP 20/2001, dan PP yang terakhir 21/2012. Yang kita mau pelajari dan kita bahas hari ini adalah
PP 18 2001. Jadi tentu yang lain nanti ada kulit-kulitnya saja. Ya, saya tidak menceritakan lagi apa itu hak pengelolaan, tapi yang jelas Prof. Budi Harsono, Prof. Maria, dan Prof. Ali Hutagalung dari UI sudah sepakat bahwa dia adalah bagian dari hak menguasai negara. Karena dia bagian dari hak menguasai negara, maka itu dominan kompeten kewenangan publik. Oleh karena itu, nanti kita lihat lebih bawah. Karena itu kewenangan publik, hak menguasai itu adalah kewenangan publik. Maka lihat, semua subjek HPL adalah badan hukum publik. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan nanti ada bank tanah dan beberapa badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Next. Nah, tujuan ini saya tekankan sedikit supaya jelas. Dari tadi memang tekan. Apa sih hakikat hak pengelolaan? Kalau dilihat hak pengelolaan itu harus konsisten sebagai pelimpahan hak menguasai negara, sehingga tujuannya harus menunjang terwujudnya tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi harus tujuan ini. Oleh karena hak pengelolaan memang memiliki hak keperdataan, tapi untuk menggunakan tanah bagi keperluan usahanya sendiri. Tetapi kewenangan pemberian hak tersebut tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menyediakan tanah atau kawasan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan sesuai dengan rencana peruntukan penggunaan tanah yang dilakukan oleh pemegang HPL. Jadi yang utama adalah untuk kepentingan pemegang HPL dikerjasamakan dengan orang lain. Next. Nah, latar belakang kenapa HPL perlu dikuatkan? Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, karena objeknya tanah negara, maka harus dimaksimalkan. Karena itu adalah tanah negara. Dan tanah negara, hak rakyat itu untuk menikmati semua hak bangsa. Yang kedua, tadi Prof. Asep sudah sampaikan, itu tuntutan politik hukum agraria kita. Pasal 33 ayat 3, bahwa pemanfaatan semua sumber daya alam kita, termasuk tanah, harus kemakmuran anak bangsa. Dan yang ketiga, disitulah maka Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Next. Nah, sekarang saya kasih sedikit apa singkatnya dari PP 18/2001 dalam konteks sistematis. Yang lainnya sudah ada, saya kira HPL sudah, hak tanah sudah. Nah, kemudian yang di bawah itu di situ dijelaskan pasal berapa PP ini di Cipta Kerja sudah jelas, kira itu saya tidak perlu jelaskan. Next. Nah, yang perlu mau saya sampaikan di sini adalah tanah negara sudah jelas sekali, diperjelas. Karena negara itu apa saja, tanah yang tidak punya hak-hak di atasnya, tanah terlantar dan sebagainya. Saya kira saudara bisa baca nanti, bahan ini juga bisa dimiliki. Kemudian yang perlu kita sikapi nanti dari banyak tanah-tanah negara ini yang dikaitkan dengan pemberian HPL. Selanjutnya di bawahnya disebut jelaskan subjeknya jelas semua badan hukum. Tapi yang perlu kita kritisi ke depan adalah badan bank tanah. Badan bank tanah ini kalau salah dikelola maka bisa menjadi malapetaka buat bangsa ini. Mengapa demikian? Karena seperti disampaikan tadi, tanah-tanah yang tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang menggarap, kemudian habisannya itu kembali ke bank tanah. Bank tanah ini seksi. Oleh karena itu, kalau tidak diawasi bank tanah ini bisa disalahgunakan. Maka saya punya rekomendasi kepada pembentukan lebih lanjut Permendak ini. Kalau nanti itu badan bank tanah itu harus bagaikan minimum sejelek-jeleknya kayak KPK, punya integrasi, punya integritas, seleksinya benar, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan tanah yang ada di seluruh Indonesia. Supaya apa? Dia tidak dikerjai oleh mafia. Kalau mafia tanah bisa masuk, maka habislah cita-cita bank tanah. Kenapa? Awalnya cita-cita membuat bank tanah supaya pembangunan infrastruktur di Indonesia, begitu dia butuh, lahannya sudah ada. Saat ini kan enggak.
putus jalan tol, cari tanah, ribut, harga naik, mati ya masuk. Dengan bangga lah cita-citanya, tapi di dalam pendidikannya harus benar-benar lembaga yang minimum kayak KPK supaya kami ini tidak dimakan untuk kepentingan kelompok. Lanjut. Nah, saya kira ini adalah tadi sudah disampaikan di mana perkembangan hak guna usaha dan hak pakai. Tapi yang jelas hari ini di atas APR ada hak guna usaha yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian ada penambahan tanggung jawab, pembatasan dan tanggung jawab sosial dan itu jelas semua ada di PP itu. Saya tidak perlu lanjut. Dasar hukumnya, ini yang bicara dua batas tanah, kemudian tanah menjadi tanah. Karena apa? Saya tekankan kembali. Hak menguasai selama ini hanya mengatur tanah-tanah yang melekat dengan bumi, dengan tanah. Nah sekarang dikembangkan baik ke atas, baik ke bawah. Nah, yang perlu kita sikapi nanti berapa ketinggian ke atas yang bisa dimiliki oleh orang pemilik. Nah, di dalam PP ini mengatakan berdasarkan titik ofisial data ilmunya. Tapi menurut saya ini harus tuntas sehingga orang tidak bermain-main dengan yang tidak jelas. Itu yang ke atas. Yang ke bawah saya kira juga demikian, tapi di situ dikatakan yang ke bawah itu ada bawah tanah dangkal, kemudian dalam. Kalau dangkal 30 meter masih mengatur pada pemilik tanah, tapi begitu ke dalam itu hak tanah. Tadi Prof. Asep mengatakan bagaimana hak di bawah itu? Hak apa dikasih? Maka tadi disepakati Pak Asep, kita harus tahu dulu apa isinya bumi di bawah. Kalau dia tambang, dia migas, kan beda. Jadi nggak bisa serta-merta mengatakan kita berikan dengan, nah ini yang belum tuntas. Jadi rekomendasi kita nanti salah satu kepada Pemda tentang tanah di bawah luar yang tidak jelas peruntukannya. Itu yang pertama. Lanjut. Soal akta atau notaris, itulah nanti karena di sana dikatakan bila pemilik tanah di atas ya anak bumi tidak setuju di atas yang diberikan hak atas tanah atau di bawah, maka dikatakan di situ harus ada persetujuan yang hak itu terganggu. Persetujuan itu harus dibuat secara notaris supaya di kemudian hari kalau ada masalah aman. Nah, tugas kita bagaimana merumuskan persetujuan pemanfaatan tanah luar atas dan bawah sehingga kepentingan para pihak terlindungi. Ini tugas kita sebagai notaris PPAT merumuskannya. Ini PR kita nih supaya jelas. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak jelas merumuskannya, kita bisa dituntut dan bermasalah. Oleh karena itu tadi dikatakan perlu dilindungi. Lanjut. Nah ini perkembangan pendaftaran tadi sudah dikatakan pendaftaran kita ini kan sebenarnya tujuannya adalah menjadi positif. Itu dan Bapak saya sampaikan. RUU pertanahan kita sekarang pendaftaran tanah menuju positif. Dan itu adalah mengamankan sertifikat masalah hari ini yang sekian juta sudah dibuat. Karena itu banyak masalah. Kalau tidak dibuat sistem positif, ini bisa menjadi malapetaka ke depan. Ini secara politik, ya. Bagaimana mengamankan kebijakan ini. Nah, lebih lanjut soal sertifikat elektronik kan hari ini sementara kita stop dulu karena ada banyak masalah yang belum disebut. Ya, kemudian lanjut pengertian hak penanggung lanjut. Nah, saya sedikit. Nah, ini masalah urusan kita. Apa hubungan PPAT terhadap KPR yang dikerjasama? Yang pertama, dia bisa membuat tanggungan atas hak prayana, jual beli dan lain-lain terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Tapi ingat, hak pakai yang bisa dijaminkan hanya hak pakai dalam jangka waktu tertentu atau dikenal dengan hak pakai privat. Ya. Profesor Parlimer mengatakan hak pakai privat, PP ini mengatur istilah hak pakai dengan jangka waktu. Yang kedua, setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang dibebani hak tanggungan harus membentukkan rekomendasi pemegang KPR. Saya kira ini tidak ada hal yang baru. Ini dari dulu juga sudah begitu. Tetapi, nah, yang perlu ditekankan bagi yang notaris PPAT yang mendapat proyek pengembang
tanahnya di atas KPR. Nah, bagaimana membuat proses jual beli? Kita harus tahu perjanjian pemanfaatan tanah. Kalau kita tidak dapat, kita tidak tahu isinya, kemudian bagaimana kita menjelaskan hak-hak pembeli, terutama terkait dengan pengembang. Dan ini menjadi masalah banyak hal ini. Kasus tadi udah 30 tahun tidak bisa diperpanjang. Nah, mengapa? Karena isi perjanjian pemanfaatan tanah selama ini tidak jelas. Notaris nggak apa-apa, pembeli juga nggak jelas. Maka hari ini dikaitkan dengan tuntutan reklamasi, keterbukaan, maka perjanjian pemanfaatan tanah ini notaris wajib dapat, pengembang memberikan ke notaris BPAT dan masyarakat tahu sehingga kita bisa menjelaskan. Oleh karena itu saya katakan ke depan perjanjian ini pemanfaatan tanah harus menjadi undang minuta kita sehingga kita aman di kemudian hari berikut. Ini yang perlu rekomendasi kita ke Permen nanti. Jadi perjanjian pemanfaatan tanah itu supaya di belakang hari kita tidak berurusan dengan masalah yang tidak jelas, kita minta dan dilekatkan dalam minuta sehingga pada di belakang hari ada yang mengatakan kita yang salah, ada dokumen. Selama ini tidak ada. Ini kita lekatkan dalam minuta. Wajib kita minta kepada pengembang dan itu tuntutannya. Kemudian tentang notaris dia hanya membuat pelepasan APL, pelepasan hak guna usaha, pelepasan hak guna bangunan dan hak pakai, ya, kemudian melaporkan kepada BPN dan mengatakan hal itu. Notaris tugasnya melepaskan semua hak dan untuk itu semuanya harus untuk apa ini adalah menjaga melindungi kepentingan pemegang hak dalam pemberian bangunan, pemberian buat tanah dan jadi ke depan. Karena apa? Tadi yang tanahnya terganggu di bawah uang itu bukan hanya dia persetujuan. Kalau menurut dia ada memungkinkan, ya bisa akan diuji berdasarkan appraisal yang mandiri. Dan itu betul. Lanjut. Nah, kita sebagai notaris PPAT apa yang kita lakukan? Berhadapan dengan pekerjaan untuk merumuskan. Yang pertama, saudara, perhatikan status hak. Misalnya terhadap hak pakai yang dapat dialihkan dan dijadikan objek jaminan hanya hak pakai dengan jangka waktu. Itu yang saya katakan tadi, hak pakai privat. Kalau hak pakai publik jelas, unpad itu hak pakai publik. Gedung sate hak pakai publik, ya, dan sebagainya. Jadi ingat. Yang kedua, perhatikan jangka waktu terhadap hak-hak itu, terutama hak pakai yang dibuat di atas hak milik atau hak guna bangunan di atas hak milik, karena batasnya kan sangat sempit. Memang sekarang HGB, HGU, hak pakai kan waktunya sangat menang. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dulu judicial review undang-undang penanganan modal kan dibatalkan itu yang perpanjangan di depan karena dianggap merugikan kepentingan rakyat. Tapi sekarang kembali lagi ini karena tuntutan perkembangan untuk memudahkan investor. Kemudian perhatikan peruntukannya. Apa peruntukan yang Anda mau lihat? Kalau HGB jelas peruntukannya adalah pertanian dalam arti luas, ya, mau peternakan, perkebunan, mau perikanan, itulah pertanian dalam arti luas. Kalau hak guna bangunan hanya mendirikan bangunan, apa nggak jelas? Bisa bangunan, bisa pertanian, karena peruntukannya nggak jelas di dalam undang-undang pokok pertanian. Maka di sini harus diperjelas nanti di dalam peruntukan. Selanjutnya, perhatikan dengan cermat. Nah, kembali lihat tadi. Perhatikan dengan cermat materi muatan perjanjian pemanfaatan tanah dan perjanjian ini harus dijadikan dokumen yang melekat dalam minuta akta. Ini satu masukan dari Permen. Kelima, perjanjian pemanfaatan tanah harus PPAT minta kepada pengembang sehingga PPAT dapat menjelaskan kepada para pihak secara tuntas. Jadi tidak ragu-ragu, bukan katanya. Karena sekarang banyak perpanjangan HGB di atas HPL tidak berjalan, sementara pemegang HPL-nya sudah tidak punya lagi, sudah habis HPL-nya. Jadi kasihan dia, maka kasus sekali berjalan. Notaris ini bersyarat-syarat ke pengadilan. Apa kata masyarakat?
Dulu kami waktu beli nggak ada penjelasan tentang pemanfaatan tanah, karena kami beli peningkatan hak. Sekarang kok jadi urusan yang lain. Ini perlu. Kemudian apa konsekuensi? Oke sih. Apa konsekuensi wewenang PPAT dalam pembahasan fakta-fakta di atas? Saya kira jelas. Kita sebagai PPAT, sebagai notaris punya tanggung jawab di dalam membuat fakta, sekalipun kita mengatakan kita membutuhkan bukti-bukti formal. Selama bukti formal itu sudah ada, kita lakukan. Kemudian, bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan fakta jika terjadi kekeliruan atau akibat fakta itu jelas. Lanjut. Nah, saya mengatakan di sini singkat. Dalam hal pejabat menuangkan kehendak para pihak dalam akta otentik, maka pejabat wajib menjamin keabsahan akta tersebut berdasarkan syarat-syarat formal yang diberikan undang. Yang kedua, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat fakta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas atau susun, termasuk pembebanan, peralihan HGU, HGB, dan hak pakai dengan jadwal tentu. Dengan demikian, kita sebagai PPAT bertanggung jawab atas isi. Oleh karena itu, kita harus cermat, laten, jujur, mandiri, tidak mempengaruhi orang lain di dalam menentukan isi. Oleh karenanya, akibat terakhir, apabila tata cara pembuatan akta tersebut menyimpang dari seharusnya aturan yang ada, maka PPAT bertanggung jawab baik secara administratif, perdata, bahkan pidana kalau terpenuhi unsur-unsur. Ini artinya apa? Tadi kita sepakat pidana itu adalah hanya apa itu remedium. Nah, ultimum remedium itu makna sekali. Tapi kita harus sikapi juga bahwa kalau kita tidak cermat, tidak teliti, kita bisa menjadi korban. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas kita hari ini merumuskan ke depan bagaimana akta-akta terkait dengan tugas kita dalam bentuk pedoman, sehingga contoh-contohnya ada buat kita semua, terutama teman-teman notaris-notaris yang junior, karena Jawa Barat ini notarisnya 4.000. Notaris terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, karena penduduknya juga 20 juta. Ya, jadi saya kira inilah tugas kita, mengurus 4 Jabar dan ini Jabar, merumuskan hal-hal seperti ini untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu sementara. Terima kasih dan selamat sore.